Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Ilmu Pernyataan. Dengan beranggotakan Novan Ducirasel, Desi Rodatil-Janah, dan Anissa Putri. Kami akan membahas materi mengenai komunikasi nonverbal, pengertian komunikasi nonverbal, fungsi-fungsi komunikasi nonverbal, dan faktor yang mempengaruhi komunikasi nonverbal. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi. Pembahasan pertama yaitu pengertian komunikasi nonverbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Ducirasel dengan NIM 2015040068. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi nonverbal. Nah, untuk mencermati bahasa tubuh menjadi tindakan komunikatif, tentunya harus kita lihat dari sudut pandang, bagaimana pragmatis pesan itu diterima. Penerimaan sesuatu bisa jadi menjadi informasi bagi seseorang apabila pesan itu dianggap rasional dalam dirinya. Makanya perwujudan pesan yang tidak dapat diterima hanya akan menimbulkan paradoks dan problematika. Sedangkan rasionalisasi atau satu paradigma dapat diterima oleh seseorang dengan cara apa? Dengan cara menekankan adanya komunikasi yang baik sehingga dapat memunculkan efek-efek tertentu. Nah, gagasan inilah yang diungkapkan oleh Habermas dalam bukunya Tindakan Komunikatif. Rasio dan rasionalisasi masyarakat mengenai paradigma yang muncul, itu sebagai tindak wicara. Dari sini kita paham, dari sini kita tahu bahwa Habermas lebih menekankan komunikasi secara wicara yang menjadi makna sosial dan memunculkan tindakan secara massal. Misalnya saja seperti gagasan seseorang yang sedang berorasi untuk memberikan doktrin kepada massa. Dengan cara apa doktrin bisa diterima oleh massa? Nah, maka gagasannya harus dirancang, dibangun sedemikian rupa dengan cara rasional dan dengan realitas yang ada. Nah, jadi ada beberapa kemiripan dalam menyikapi pesan yang ditawarkan oleh Habermas dengan konsep pemaknaan bahasa tubuh menjadi tindakan bagi penerima pesan. Jadi, komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Bagaimana menurut Umar Suito? Nah, menurut Umar Suito, komunikasi nonverbal adalah pesan-pesan yang dinyatakan lewat sarana yang bukan linguistik. Nah, sedangkan menurut Wolfe dan Thiel, komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan lain sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Pembahasan kedua yaitu fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Perkenalkan, nama saya Desi Rodatil-Janah dengan NIM 2015040064. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi-fungsi komunikasi nonverbal ada 3, yaitu fungsi repetisi, fungsi kontradiksi, dan fungsi substansi. Penjelasan pertama yaitu fungsi repetisi. Fungsi repetisi yaitu pesan nonverbal yang memperkuat pesan verbal melalui gerakan tangan. Misalnya, dapat memperkuat apa yang dikatakan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kontradiksi. Fungsi kontradiksi yaitu pesan nonverbal untuk mengaktifkan pesan verbal. Misalnya, sewaktu kita mengatakan senang kepada seseorang tetapi wajah kita terlihat muram. Seperti contoh, kita mengucapkan selamat atas keberhasilan teman kita karena dia lolos di UIN5 Bonjol Padang, tetapi ekspresi kita menunjukkan bahwa kita terlihat muram. Baik, fungsi yang ketiga yaitu fungsi substansi. Fungsi substansi yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa menggunakan sepatah kata pun kita untuk menolak permintaan orang lain dengan cara menggelengkan kepala kita.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi nonverbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah faktor latar belakang sosial budaya. Bahasa dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Karena setiap berbeda budayanya, maka berbeda pula cara berkomunikasinya. Budaya juga dapat menjadi batasan seseorang dalam bertindak dan berkomunikasi. Saya beri contoh ketika ada anak perempuan berlibur bersama keluarganya ke Medan. Dia berasal dari Padang. Jadi ketika dia di sana dia ingin membeli jajanan khas dari daerah tersebut. Ketika di toko ada penjual yang bertanya kepada si anak perempuan tersebut, "Cari apa kau, Dek?" tanya. Otomatis anak tersebut merasa terkejut dan marah atas panggilan tersebut karena di daerahnya sendiri panggilan kau yang dilontarkan oleh penjual tersebut terdengar sangat kasar. Baik, yang kedua adalah faktor pendidikan. Pendidikan merupakan langkah awal yang digunakan dalam membangun sebuah persepsi. Karena persepsi sendiri dibangun melalui harapan dan pengalaman belajar. Dari pendidikan tersebut, seseorang akan memiliki pandangan pribadi atas sebuah kejadian ataupun peristiwa. Sedangkan yang ketiga adalah faktor jenis kelamin. Sanet menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki memiliki perbedaan gaya dalam berkomunikasi. Keempat adalah kecenderungan pribadi, artinya tidak semua orang dalam budaya tertentu melakukan tindakan nonverbal yang sama. Berbeda informasi dan situasi akan menghasilkan pesan nonverbal yang berbeda pula. Misalnya, ketika kita sedang berada di dalam rumah, akan berbeda tingkah lakunya dengan kita yang berada di luar rumah. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.